Solskjaer tak puas Man United hanya menang 1-0 atas WBA. Pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, tak terlalu puas dengan kemenangan 1-0 yang dicapai timnya di saat menghadapi West Bromwich Albion, WBA, di pekan ke-9 Liga Inggris. Menurut Solskjaer, Man United seharusnya bisa menang lebih banyak lagi. Hal itu diungkapkan Solskjaer karena ia melihat Man United sebenarnya sudah bermain bagus pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Old Trafford tersebut. Peluang yang diciptakan pun cukup banyak, yakni 17 kesempatan, yang mana 7 di antaranya tepat mengarah ke gawang WBA. Dengan banyaknya peluang itu, Solskjaer tentu tak senang karena Man United nyatanya hanya bisa mencetak 1 gol. Itu pun terjadi di babak kedua, tepatnya di menit ke-52 melalui tendangan penalti dari Bruno Fernandes. Kemenangan atas West Brom amat penting untuk Man United. Manchester United meraih hasil positif di pekan ke-9 Liga Inggris dini hari tadi. Menjamu West Bromwich Albion, Man United menang tipis 1-0 lewat gol penalti Bruno Fernandes. Gelandang 26 tahun itu mengatakan poin penuh atas West Brom dini hari tadi amat penting bagi timnya. Terlebih ini merupakan kemenangan laga kandang perdana bagi Manchester Merah sejak awal musim. Sebab tim arahan Ole Gunnar Solskjaer tercatat selalu gagal meraih kemenangan dari 4 laga kandang yang telah mereka mainkan. Terakhir kali tampil di Old Trafford adalah saat mereka takluk 0-1 dari Arsenal. Tentu sangat penting bagi kami untuk memenangkan pertandingan ini, kata Fernandes di situs resmi klub. Pertama-tama bukan karena ini adalah kemenangan liga pertama kami di Old Trafford tetapi karena kami perlu mendapatkan poin di liga, lanjutnya. Meski berhasil meraih 3 poin, gelandang asal Portugal itu merasa West Brom bukanlah lawan yang mudah. Namun di sisi lain, Bruno Fernandes juga menilai timnya masih belum tampil dengan maksimal di laga tersebut. Itu adalah pertandingan yang sulit. Kami bisa melakukan lebih baik. Kami banyak menciptakan peluang tetapi kami memiliki kualitas untuk melakukan lebih baik, ujarnya lagi. Kemenangan tipis itu bisa dikatakan direbut Man United dengan susah payah. Namun, ada saja pihak yang merasa kemenangan Man United itu tidak adil karena disebut The Red Devils telah diuntungkan oleh video asistan referee, VAR. Keuntungan yang didapatkan Man United itu terjadi ketika laga memasuki menit 47. Bruno Fernandes terlihat melanggar pemain WBA, Conor Gallagher di kotak terlarang. Man City kalah dari Tottenham, De Bruyne kritik keputusan wasit. Penggawa Manchester City, Kevin De Bruyne, tidak bisa menyembunyikan rasa kecewa usai timnya takluk 0-2 dari Tottenham Hotspur. Hasil negatif tersebut didapat Man City pada pekan ke-9 Liga Inggris. Man City langsung tertinggal di awal babak pertama. Winger Tottenham Hotspur, Son Heung-min membuat kejutan lewat gol cepat yang ia ciptakan di menit ke-5. Riyad Mahrez dan kolega sebenarnya punya peluang besar untuk menyamakan kedudukan di babak pertama lewat pergerakan Gabriel Jesus. Akan tetapi, wasit menganggap sang pemain menyentuh bola dengan tangan terlebih dulu. Keputusan pengadil pertandingan praktis mendapat respon dari para Man City. Salah satunya dari Kevin De Bruyne yang mengaku bingung dengan aturan handsball saat ini. Saya pikir jika di atas lengan di sini, di atas bagian bawah lengan itu bukan handball lagi. Semua orang tahu bahwa itu mengenai dia di sini, ujar De Bruyne sambil menunjuk arah bola, dilansir dari laman Goal International. Saya tidak tahu aturan yang sebenarnya sekarang, saya telah bermain sepak bola profesional selama 12 tahun dan dalam 9 tahun pertama tidak ada perubahan aturan, sambungnya. Sekarang ada banyak perubahan aturan. Saya tidak tahu mengapa. Sepak bola adalah permainan yang bagus. Orang-orang yang membuat peraturan harus berubah, ujarnya lagi. Datang sebagai tim tamu, tim arahan Josep Guardiola sebenarnya menguasai jalannya pertandingan dengan cukup baik. Mereka bahkan berhasil melakukan penguasaan bola hingga 67%. Ferran Torres dan kolega juga tercatat berhasil melepaskan hingga 22 tembakan di mana 5 diantaranya mengarah tepat ke arah gawang Tottenham yang dikawal Hugo Lloris. Atletico Madrid tekuk Barcelona di Stadion Wanda Metropolitano. Atletico Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 saat menjamu Barcelona di Stadion Wanda Metropolitano dalam laga lanjutan Liga Spanyol.
Dengan hasil ini, Atletico naik ke posisi kedua klasemen sementara lantaran memperoleh 20 poin. Sementara itu, Barca tertahan di urutan ke-10 dengan 11 angka. Babak pertama, Barcelona langsung menggebrak begitu pertandingan dimulai. Ousmane Dembele menusuk dari sisi kanan dan melepaskan umpan silang. Bola kemudian disontek Antoine Griezmann yang ada di dalam kotak penalti. Hanya saja, bola masih melambung di atas mistar gawang Atletico. Di sisi lain, Atletico yang menjadi tuan rumah tentunya tak ingin bermain pasif. Semenit setelahnya, Los Rojiblancis langsung melancarkan serangan balasan. Yannick Carrasco memberikan umpan tarik kepada Saul Niguez dan nama kedua lekas melayangkan tembakan. Bola dapat ditepis Marc-Andre ter Stegen. Atletico hampir saja memecah kebuntuan pada menit ke-11. Berawal dari skema sepak pojok, bola yang diperebutkan kedua tim kemudian sampai kepada Marcos Llorente. Hanya saja, si kulit bundar membentur tiang gawang. Setelah rangkaian peluang yang didapat Atletico di awal pertandingan, skuad besutan Diego Simeone itu nampak lebih percaya diri. Di sisi lain, Blaugrana kesulitan untuk menemukan peluang yang benar-benar bagus untuk mendulang gol. Lionel Messi berhasil melepaskan diri dari penjagaan pemain Atletico pada menit ke-41. La Pilga pun langsung dikirimi umpan oleh Jordi Alba. Sayangnya, sepakan Messi masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan oleh Jan Oblak. Kebuntuan baru terpecah di masa injury time. Melalui skema serangan balik, Atletico menggempur Barca. Bola dikuasai Carrasco dan ia berhasil melewati ter Stegen yang meninggalkan gawangnya. Tanpa kesulitan, pemain asal Belgia itu pun melepaskan tendangan dari jarak jauh ke gawang Barca yang sudah melomping. Los Rojiblancos memimpin 1-0 di babak pertama. Memasuki paruh kedua, Atletico langsung tancap gas. Kieran Trippier menodorkan bola kepada Angel Correa ke dalam kotak penalti. Namun, Clement Lenglet dan ter Stegen kompak menutup ruang tembak Korea sehingga bola dapat dibendung. Barca hampir saja menyamakan kedudukan saat laga memasuki menit ke-56. Lionel Messi mengirimkan umpan silang matang tepat ke muka gawang Atletico dan Clement Lenglet menyundulnya. Hanya saja, arah sundulan Lenglet tepat menuju Oblak. Pada menit ke-65 Blaugrana kembali menebar ancaman. Kali ini Ousmane Dembele menyambar bola liar yang ada di sekitar kotak penalti Atletico. Meski sudah tanpa pengawalan, namun tembakan Dembele masih melenceng ke sebelah kiri gawang tuan rumah. Meski berulang kali gagal dalam mengkonversi peluang menjadi gol, namun itu tak membuat Barca patah semangat. Di menit ke-82 peluang kembali diperoleh Blaugrana. Messi lagi-lagi memberikan umpan lambung ke dalam kotak penalti. Kali ini bola dinudul oleh Griezmann. Walau bola sudah mengarah ke pojok kiri bawah gawang Atletico, tapi Oblak masih bisa menghentikannya. Sikat Man City 2-0, Tottenham beri kado manis untuk Mourinho. Kado manis diberikan anak-anak Tottenham Hotspur untuk Jose Mourinho pada pekan ke-9 Liga Inggris. Si Lili Putih berhasil menang dengan skor 2-0 atas Manchester City, yang sekaligus menjadi penanda setahun rezim Jose Mourinho. Jalannya pertandingan. Babak pertama. Kedua kesebelasan langsung memeragakan tempo tinggi sejak menit pertama. Ferran Torres sudah berani mengancam Lewat tembakan jarak jauh di menit kedua. Namun, bola masih mengarah tepat ke pelukan Hugo Lloris. Akan tetapi, justru tuan rumah yang unggul cepat di menit 5. Umpan lambung Tanguy Ndombele sukses meloloskan Son Heung-min dari jebakan offside. Pemain asal Korea Selatan itu lantas melepaskan sepakan mendatar, melewati sela-sela kaki Ederson, untuk mengubah skor menjadi 1-0. Gawang Ederson kembali bergetar pada menit 13 oleh sontekan Harry Kane. Sayangnya, gol itu dianulir karena lebih dulu offside. Man City juga harus melihat golnya pada menit 27 dianulir wasit. Aymeric Laporte sukses menjebol gawang Hugo Lloris, memanfaatkan umpan tarik Gabriel Jesus. Sayangnya, gol dianulir karena penyerang asal Brasil itu sempat handball saat mengontrol bola. Usai gol dianulir oleh wasit Mike Dean, Man City kian gencar menyerang. Kevin De Bruyne dan kawan-kawan mengurung Tottenham Hotspur di wilayahnya sendiri. Kedudukan tidak berubah sampai wasit Mike Dean meniup peluit panjang tanda babak pertama berakhir. Tottenham Hotspur unggul 1-0 atas Man City. Babak kedua.
Tertinggal 1 gol memaksa The Citizens meningkatkan tempo serangan. Kevin De Bruyne memiliki peluang menyamakan skor pada menit 51. Sayang, tembakannya dari luar kotak penalti masih menyamping. Padahal, ia berdiri cukup bebas untuk mengarahkan bola. Skor berubah menjadi 2-0 ketika pemain pengganti Giovanni Lo Celso menjebol gawang Ederson pada menit 65. Menerima umpan matang Harry Kane, pemain berkebangsaan Argentina itu sukses merobek jaring gawang Man City. Padahal, ia baru masuk lapangan beberapa detik sebelumnya. Penyelamatan gemilang dilakukan Hugo Lloris pada menit 90 dari tandukan Aymeric Laporte. Aksi sang kapten menyudahi perlawanan Man City. Tottenham Hotspur menang 2-0 sekaligus menjadi pimpinan klasemen sementara dengan nilai 20. Real Madrid gagal menang gara-gara Thibaut Courtois. Real Madrid harus puas bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Villarreal dalam laga lanjutan Liga Spanyol. Los Blancos sebenarnya mampu unggul cepat lewat Mariano Diaz. Akan tetapi, di babak kedua Villarreal mampu menyamakan skor setelah Thibaut Courtois melakukan kesalahan. Jalannya pertandingan, Real Madrid langsung mengambil inisiatif serangan begitu laga dimulai. Baru 2 menit laga berjalan, Los Blancos langsung mencetak gol. Umpan silang yang dilepaskan Dani Carvajal dari sisi kanan berhasil ditanduk Mariano Diaz dan menggetarkan jala gawang Villarreal. Gol Mariano Diaz ini sempat diperdebatkan karena dalam prosesnya disinyalir ada pemain Madrid yang sudah terjebak offside. Akan tetapi, setelah melihat VAR, wasit memutuskan untuk mengesahkan gol tersebut. Madrid memimpin 1-0. Tertinggal 1 gol membuat Villarreal berusaha untuk tampil lebih menekan. Peluang diperoleh Yellow Submarine pada menit ke-25 saat Alfonso Pedraza mengirimkan umpan silang dari sisi kiri usai memenangi duel dengan Carvajal. Sayangnya, bola yang kemudian disundul Manu Trigueros bisa diblok. Madrid hampir menggandakan keunggulan di menit ke-35 kala mereka melancarkan serangan balik. Mariano Diaz melepaskan tembakan setelah mendapat bola rebound. Namun, bola sepakannya membentur mistar gawang. Selain itu, Mariano ternyata juga berada dalam posisi offside. Memasuki babak kedua, Madrid kembali menunjukkan permainan menyerang. Pada menit ke-50 Los Blancos memperoleh peluang emas. Mariano berhasil meloloskan bola ke dalam kotak penalti di mana sudah ada Lucas Vazquez menanti. Meski begitu, sepakan Vazquez justru melambung tinggi. Villarreal sendiri bukannya tanpa perlawanan, saat fase menyerang, Trigueros menciptakan peluang yang sangat baik dengan memberikan umpan ke arah belakang untuk Gerard Moreno. Hanya saja, Moreno yang menuntaskan peluang tersebut justru menendang bola melebar. Pada menit ke-75, Thibaut Courtois melakukan menjatuhkan Samuel Chukwueze di kotak terlarang saat mencoba merebut bola. Tak ayal, hadiah penalti pun diberikan wasit kepada pihak tuan rumah. Gerard Moreno maju sebagai eksekutor penalti ini. Penyerang berpaspor Spanyol itu mengarahkan bola ke sisi kanan gawang Madrid. Courtois sebenarnya dapat menebak arah tembakan Moreno, namun refleksnya kurang cepat. Skor kini sama kuat 1-1. Skor ini pun bertahan hingga laga usai. Memukau di laga Juventus vs Cagliari, Pirlo bingung kasih nasihat untuk Ronaldo. Juventus berhasil memetik kemenangan atas Cagliari Calcio di laga pekan ke-8. Juventus tepatnya menang dengan skor 2-0, yang mana kedua gol tim tersebut semuanya diciptakan oleh Cristiano Ronaldo. Ya, 2 gol Ronaldo ke gawang Cagliari itu telah berhasil mengantarkan Juventus dalam meraih kemenangan di laga yang berlangsung di Allianz Stadium tersebut. Gol pertama Ronaldo tercipta di menit 38 dan yang kedua baru dicetak ketika laga memasuki menit ke-42. Gara-gara penampilan Ronaldo yang memukai itu, pelatih Juventus Andrea Pirlo mengaku merasa sangat takjub dengan kehebatan yang ditunjukkan pemain berpaspor Portugal tersebut. Ia benar-benar melihat Ronaldo sebagai pesepak bola yang sangat luar biasa karena mampu menjaga penampilan terbaiknya meski kini sudah tak muda lagi. Pirlo pun senang karena apa yang diperlihatkan Ronaldo jelas akan menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk para pemain Juventus yang lain. Ia melihat kehadiran Ronaldo benar-benar menjadi sebuah berkah untuk Juventus.
Akan tetapi, karena terlalu hebat Pirlo pun sampai kebingungan harus memberikan nasihat dan saran apa untuk Ronaldo saking hebatnya pemain asal Portugal itu. Jadi, nasihat yang terpikirkan oleh Pirlo adalah semoga CR7 bisa terus mempertahankan penampilan apiknya tersebut. Ronaldo adalah seorang profesional yang hebat, seperti yang kami semua tahu, dan dia menjadi teladan bagi semua orang di sekitarnya baik dalam pertandingan maupun latihan, cerita Pirlo, dilansir dari Football Italia. Satu-satunya saran yang bisa kuberikan padanya adalah teruslah seperti tampil baik, seperti itu. Tambah pelatih berusia 41 tahun tersebut. Semenjak kembali bangkit dari penyakit virus corona beberapa waktu yang lalu, Ronaldo memang tampil sangat luar biasa. Virus COVID-19 sepertinya tak menyurutkan Semangat juang Ronaldo untuk membantu Juventus meraih berbagai gelar di musim ini. Tercatat dari 3 laga terakhirnya bersama Juventus di Liga Italia, Ronaldo sudah berhasil mengumpulkan 5 gol. Padahal ia baru benar-benar sembuh dari terjangkit virus COVID-19.